Oke, di sini lewat video ini saya akan mereview beberapa video yang telah ditugaskan. Video itu menampilkan kegiatan praktikum secara luring. Jadi saya akan memandu, memberi komentar, dan ikut menjelaskan hal-hal yang terjadi pada video tersebut. Tapi tidak akan terlalu banyak video yang akan saya tampilkan. Hanya beberapa saja, karena kebanyakan videonya hilang, terhapus ketika Unpad membatasi kapasitas drive. Jadi kan videonya dikumpulin di situ semua. Nah, kebanyakan dari videonya hilang. Belum lagi banyak diantaranya yang isi videonya sama gitu. Jadi cuman video punya kelompok orang terus dikumpulin sama kelompok yang lain. Oke, kita mulai saja untuk reviewnya, reaction. Video reaction, kita play video yang pertama. Ini kenapa nggak mau ngeplay? Oke, ntar saya kirim dulu video desktopnya. Ini video yang pertama, saya pundurin lagi sebentar ke belakang ya. Alat dan bahan praktikum pada videonya, kalau tidak salah tadi nggak ada judulnya ya. Alat dan praktikum, dokumentasi praktikumnya, tadi alat praktikumnya sudah dijelaskan, bukan dijelaskan, ditampilkan. Kita ulang lagi aja dikit, praktikum genetika ikan, tidak ada spesifik jelasnya ini kegiatan yang mana. Kelompoknya kelompok 4, kita lewat. Oh, praktikum seks reversal, ada. Di sini dia menyebutkan kegiatan praktikumnya seks reversal, jadi seks reversal itu kita mengarahkan perkembangan organ reproduksi primer ya. Ingat, yang kita bikin jantan fungsional kalau pada kegiatan praktikum genetik. Ikan nilem jantan fungsional. Bahannya ikan nilem ya, alfaprim kita pakai buat pemijahan buatannya karena kita perlu telurnya. Aquades juga sama, masuk dalam bagian dari pemijahan buatan. NaCl-nya juga sama, bagian dari pemijahan buatan. Nah, hormon 17 alfa metil testosteron itu kurang alfanya ya. Ini adalah hormon yang digunakan untuk mengarahkan perkembangan organ reproduksi dari si ikan, untuk mengarahkan si ikan menjadi jantan. Alkohol untuk melarutkan MT, tepung kuning telur, pakan komersilnya masih dalam bentuk pakan. Ya, jadi nanti untuk perlakuannya ada dipping dan oral. Untuk dipping kita rendam langsung dengan hormon setelah alkoholnya menguap. Ya, dilarutkan ke dalam air, tunggu sampai alkoholnya nguap, baru telurnya dimasukin. Kalau untuk tepung kuning telur sama pakan komersil itu kita oral. Ya, untuk nilem itu bagusnya larvanya dikasih pakan kuning telur dulu ya, baru pakan komersil. Tapi langsung pakan komersil juga nggak apa-apa, asal bukaan mulutnya masuk, artinya harus disaring. Kedua-duanya juga harus disaring sebetulnya. Kita masuk. Alatnya umum, nggak terlalu yang gimana-gimana. Alat suntik, kain lap, tisu, petri dish, baskom, akuarium, heater. Alat suntik, saya rasa teman-teman ya mungkin itu untuk pertama kalinya mencoba menyuntik ikan untuk yang datang ya, karena tidak diwajibkan untuk kegiatan genetik, TPBI yang wajib. Petri dish, baskom, akuarium, heater pemanas air, instalasi aerasi, skop net, serokan, sama mikroskop. Ada spray, nampan, plastik obat, botol vial, gelas ukur, timbangan analitik, timbangan pakan, pipet tetes, aluminium foil, sama hand counter. Mungkin yang di sini perlu ditekankan ya untuk suntikan dan teknik suntiknya, tapi itu tidak diwajibkan. Kalau mau datang boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Heater itu untuk mengatur suhunya pada media pemeliharaan ya. Mikroskop mungkin cara penggunaannya, sama spray enggak, timbangan analitik ya. Jadi kita pakai timbangan yang ketelitiannya itu tinggi,
4 angka di belakang koma. Jadi untuk penggunaannya juga ada penjelasan khususnya nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut. Dokumentasi praktikum. Ya, di sini ada asistennya, Kang Kemal, yang mengambil ikan untuk mengeluarkan sperma. Spermanya dikeluarkan di wadah pakai beker gelas. Di situ udah ada larutan fisiologis NaCl. Ya, kenapa pakai NaCl? Biar umur simpannya lebih lama, biar lebih encer, jadi bisa kebagian setiap kelompoknya, terus umur hidupnya juga lebih lama, terus pergerakannya juga jadi lebih aktif ketika dikasih larutan fisiologis. Ya, ini di stripping. Sebetulnya cara stripping yang bagus itu bukan gitu ya, pakai 2 tangan. Nanti ada contoh lainnya. Oke, diaduk rata. Setelah diaduk rata nanti dibagi ke masing-masing kelompok. Jadi setiap kelompoknya itu butuh sperma untuk proses pembuahan. Nah, ini kita stripping betina. Ya, kita stripping betina karena kita butuh telurnya. Ini telurnya. Nanti di TPBI dijelaskan lebih banyak lagi ya soal warna telur, ukuran dan lain sebagainya. Bagaimana telur yang bagus, yang sudah matang, yang sudah siap dibuahi, dan bagaimana yang tidak. Kalau kita lihat dari warnanya, ini sudah siap untuk dibuahi, jadi sudah matang ya. Kita perlunya untuk kegiatan genetik itu harus telur yang sudah matang biar pembuahannya bagus gitu. Oke, campur dengan menggunakan sperma. Nanti ini dikasih ke setiap kelompok, dibagiin ke setiap kelompok, dibersihin dulu, dibilas pakai air bersih. Oke, dibilas beberapa kali, terus dibagiin ke setiap kelompok. Silahkan teman-teman menghitung sesuai dengan jumlahnya ya. Misalkan setiap kelompok itu 500 ekor. Silahkan dihitung 500 ekor, terus nanti juga ada yang mengamati untuk proses pembelahan selnya, untuk proses embriogenesisnya. Nanti juga ada yang menyiapkan air di akuarium untuk proses dippingnya. Ya, kalau nggak salah ini diisi airnya sekitar 10 liter kalau nggak salah. Saya nggak salah diisi airnya sekitar 10 liter. Nanti hormonnya terlebih dahulu dilarutkan pada alkohol. Setelah larut di alkohol baru dilarutin di air. Ya, setelah menguap alkoholnya baru dimasukin telurnya. Nah, ini teman-teman sedang mengamati perkembangan dari telurnya, kurang fokus. Oke, ini untuk triploidisasi dan genogenesis. Jadi untuk yang tadi itu setelah telurnya masuk ke dalam fase bintik mata, seperti yang sudah saya bilang di GC, baru direndam. Terus nanti dihitung derajat penetasannya. Ya, nanti kita ada pembandingnya yang kontrol antara direndam hormon dan yang tidak. Apakah ada perbedaan derajat penetasannya atau tidak. Ya, jadi kita tahu ternyata hormon itu memberikan pengaruh terhadap derajat penetasan. Jadi lebih rendah gitu misalkan, atau ternyata sama aja gitu. Jadi tidak memberikan pengaruh terhadap derajat penetasan. Oke, ini untuk triplo dan genogenesis. Alat bahannya waterbed itu untuk proses heat shocknya. Ya, bisa pakai waterbed, tapi waterbed itu ukurannya kecil. Nanti kita pakainya styrofoam box ya. Di styrofoam box itu suhunya relatif lebih stabil. Nanti ada termometer juga untuk melihat suhunya berapa biar pas. Perangkat alat hipovisasi itu nggak tahu dia dapat info dari mana. Kotak styrofoam ya, saringan, mikroskop ya, pipet, sendok, akuarium, aerator. Genogenesis tidak pakai seperangkat alat hipovisasi. Jarum suntiknya untuk pemijahan buatannya karena kita butuh telur sama sperma seperti yang saya bilang. Lampu neon ya, neon chemical UV 15 watt. Kotak styrofoam saringan. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, triploidisasi itu 3N, genogenesis itu cloning. Dua-duanya di heat shock. Bedanya yang genogenesis itu spermanya diradiasi dengan menggunakan UV. Dua-duanya di heat shock untuk menahan
terjadinya polar body kedua. Jadi heat shock itu, perlakuan heat shock itu untuk menahan terjadinya polar body kedua, keluarnya satu N punya telur, ya, punya telur berarti sifat genetis betina. Oke, kita lanjut videonya. Ikannya ikan apa tadi? Kita ini dulu sebentar. Ikan koi jantan dan betina, hormon, larutan heya, metanol, larutan gimsal, ikan mas jantan, ikan koi betina, air bersih, kode sofafrim, pakan komersial. Oke. Kalau yang tribolitisasi ini ada heyem, metanol mau untuk mingsanin ikannya, sama larutan gimsa ini untuk mengukur sel darah merah si ikan. Jadi kalau ikan teman-teman hidup yang ikan triploidnya bakal kita lihat sel darahnya, ukurannya ya, apakah lebih besar atau tidak daripada yang normal. Karena ikan triploidisasi ini punya ukuran sel darah besar yang lebih besar daripada ikan yang normal. Kalau untuk ginogenesis itu kita mengukur meristik morfometriknya, tapi karena ikan jantan mas, ikan koi betina ada perbedaan yang cukup mencolok ya, terutama di warna, kita bakal bisa langsung ngelihat apakah ini klon daripada si ikan koi atau bukan, ya. Jadi nggak usah terlalu banyak mengukur meristik morfometriknya gitu, dari warna aja, oh ini ikan koi bukan ikan mas. Ikan mas itu warnanya dari benih aja udah hijau, beda. Kalau ikan koi itu warnanya kuning. Oke, kita lanjut. Ini dokumentasi praktikumnya, ini perkembangan telurnya, ini perkembangan larvanya, masih ada yolksak ya. Bisa teman-teman lihat itu yolksaknya. Ini ya, ini yolksaknya. Terus kita lanjut. Ya, ini yolksaknya. Ini teman-teman ini mengamati yolksaknya apakah sudah habis atau belum gitu. Kalau misalkan yolksaknya sudah habis, baru mulai dikasih makan. Ini saya nggak tahu, gambarnya kurang jelas. Oke, ini pengamatan telur. Ini mungkin antara yang gino atau yang triplo ya, tidak ada keterangan di sini. Telurnya disimpan di dalam saringan, jadi lebih mudah untuk menghitungnya. Terus si telur ini untuk ikan mas atau ikan koi atau ikan komet itu punya sifat adhesif, jadi perlu substrat untuk menempel. Kalau dilihat dari warna, kebanyakan telurnya itu mati. Telur yang mati itu warnanya putih kusam. Kalau yang hidup itu warnanya transparan bening. Jadi embrionya kelihatan. Ya, warnanya transparan bening. Kalau yang putih kusam itu mati. Apalagi kalau dia sampai tumbuh bulu-bulu di pinggir telurnya. Bulu-bulu itu parasit, itu saprol, biasanya nempel di telur-telur mati dan itu menular. Terus posisinya juga nanti nebarnya jangan terlalu padat. Ya, kayak ini terlalu padat. Jangan terlalu padat, karena si telur itu butuh space buat berkembang ya, embrionya butuh space buat berkembang, dia juga butuh oksigen. Jadi kalau misalkan terlalu padat itu bakal rebutan, terus nanti kalau misalkan satunya kena penyakit bakal cepat lebih menular. Oke, kita next ya. Ini sudah netas ya, kita lihat ada larva-larvanya. Itu larva-larvanya sudah menetas hasil dari perlakuan. Saya nggak tahu itu yang gino atau yang triplo, nggak ada keterangannya di sini. Kita lihat juga ada yang putih-putih dan seperti berbulu, itu yang mati. Itu yang mati. Mungkin ini jumlahnya ada sekitar 50 lah, ya, antara 40 sampai 50. Praktikum hibridisasi. Hibridisasi itu apa teman-teman? Kita akan mengoleksi sumber genetik dominan. Jadi ikan hasilnya itu, benih hasilnya itu kita harapkan mewarisi sifat-sifat dominan dari parentnya. Kita butuh bahan untuk pemijahan buatan, karena kita butuh telur dan spermanya ya. Sini ovaprim. Nah, masuk ke langsung praktikum. Oh ini kan pemijahannya singkat sekali, langsung terima kasih. Oke. Ini untuk video pertama, kita masuk ke video kedua ya. Ini praktikum seks reversal. Ntar saya geser dulu. Praktikum seks reversal.
Sekarang kita play. Agak buffering sedikit ya. Saya penurunin ke belakang. Sebenarnya untuk gambar-gambarnya itu antar kelompoknya kurang lebih sama ya. Mungkin juru kameranya cuma ada satu. Ini untuk seks reversal. Yang tadi juga sama gitu ya. Untuk gambarnya sama kan ya dengan yang tadi ya. Ini lagi membilas. Dibilasnya itu 2-3 kali. Yang penting spermanya itu sudah terbuang. Ya, jadi tidak ada sisa-sisa sperma di situ karena bisa menurunkan kualitas air ya. Kalau banyak sisa sperma di situ, dibilas lagi, bersih. Ini dia 100 telur yang dipisahkan ke petri dish-nya untuk kemudian nanti direndam. Ya, terus diamati juga. Ya, jadi diamatinya itu ketika setelah pembuahan. Jadi jangan teman-teman ngitung dulu baru ngamatin, nanti fase-fasenya banyak yang terlewat. Jadi ketika setelah pembuahan udah dapat telur langsung diamati. Ada yang mengamati, ada yang menghitung telur, ada yang bagi-bagi tugas lah itu. Ya. Pembuatan pakan berhormon. Nah, ini ada yang sedang menimbang hormon ya untuk dipakan ya, ada 2 untuk pakan sama dipping. Kalau yang ditampilkan di sini untuk pakan ini timbangan analitik. Timbangan analitiknya 2 angka di belakang koma, nanti ada satu lagi timbangan analitik yang lebih teliti yang 4 angka di belakang koma. Jadi tergantung kebutuhannya berapa. Nanti kalau misalkan kebutuhannya kecil sekali kita bakal pakai yang timbangan analitik yang 4 angka di belakang koma. Ini ditimbang pakai alas, jangan lupa ya, aluminium foil buat nimbangnya. Ya. Coba, itu dia lagi ngejatuhin apa ya? Oh, dia sepertinya lagi ngejatuhin hormon ke dalam apa namanya? Alkohol. Kalau misalkan masukin hormon ke alkohol itu jangan dipegang langsung kayak gitu. Soalnya testosteron ini jenis hormon yang residu dan dia itu nempel ya, nempel di benda-benda yang kita gunakan. Kalau misalkan dipegang pakai tangan, dia jadi nempel di situ. Nanti kalau misalkan teman-teman makan, nanti jadi ikut termakan. Walaupun pengaruh langsungnya saya juga tidak tahu apa ya, tapi yang jelas pasti ada. Yang jelas pasti ada. Jadi gunakan spatula kalau mau mindahin hormon. Ya, ini melarutkan dengan alkohol, dituang alkohol ke dalam gelas ukur. Terus dibagi ke setiap kelompok untuk digunakan. Dibagi ke setiap kelompok untuk di-spray ke pakan. Jadi bikin pakan berhormon untuk seks reversal. Oh, ini masuk ke ginogenesis dan triploidisasi. Tadi sampai bikin pakan aja ya, berarti di-spray ke pakan, nanti pakannya disimpan, jangan dijemur, jangan kena sinar matahari langsung. Simpan di suhu ruang atau boleh juga simpan di dalam kulkas, tapi bukan di tempat yang bekunya. Di bawahnya aja. Ini ginogenesis dan triploidisasi, ini lagi menambahkan NaCl ke dalam sperma, ini lagi dibagi rata spermanya. Lalu setelah dibagi rata diradiasi di dalam box UV, ini radiasinya ya. Untuk penggunaan box UV sebelum dipakai dinyalain dulu sampai sinarnya stabil. Ya, boleh diukur luxnya. Ya, tapi jangan dimasukin tangannya ke dalam situ waktu lampunya nyala. Waktu lampunya nyala juga kalau misalkan pintunya terbuka jangan terlalu dekat. Jadi bagusnya itu kalau mau dekat atau mau tangan masuk lampunya dalam kondisi mati. Takutnya nanti teman-teman terpapar gitu, tapi sebenarnya nggak terlalu juga sih ya. Tapi bagusnya seperti itu, aturannya kayak gitu. Oke. Ini sedang meradiasi sperma ya di box UV. Ini spermanya ada yang untuk, nah ini dia punya telur, berarti yang sebelah itu triploid sebelah gino.
Genogenesis, hasil genogenesis ini untuk yang triploidisasi kalau kelihatannya banyak yang mati ya, banyak yang warnanya putih. Ini dia mengamati menggunakan mikroskop. Nanti kita sediakan mikroskop untuk teman-teman mengamati perkembangan telur dan perkembangan embrionya. Terus langsung masuk ke yang hibrid. Ini aerasinya terlalu besar untuk larva. Kalau larva aerasinya kecil aja, oh hibrid langsung berhenti di situ saja, tidak ada lanjutannya. Kita masuk ke kelompok selanjutnya. Nah ini time lapse mungkin konsep videonya. Oke, ini Gino, di situ ada perhitungannya, ini potongan-potongan gambar, ini triplo, ini bentar kita ulang lagi ya. Nah ini untuk genogenesis kita lihat kalau yang putih itu mati ya, yang bening itu hidup. Kita coba lihat yang lain. Nah ini kan ada dua warna ya. Ada telur yang warna putih dan juga ada yang masih terlihat bening. Nah yang bening itu dia yang hidup. Dan yang putih itu dia yang mati ya. Di sini kan kelihatan ini mati. Ini hidup. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, di sini juga kelihatan cukup jelas antara yang hidup dan yang mati. Untuk memastikannya, teman-teman silahkan lihat di mikroskop. Apakah yang warna bening itu embrionya masih berkembang atau terlihat sudah berbentuk ikan atau bagaimana. Terus lihat juga yang putih. Putih itu kayak gimana. Jadi teman-teman bisa tahu dan bisa membedakan antara yang hidup dan yang mati. Oke, di sini juga kelihatan ya, yang bulat yang masih putih transparan itu yang hidup, yang putih apu itu ya, yang bening yang masih hidup, yang putih yang sudah mati. Oke, di sini ada perhitungan FR, RSR di videonya. Hibrid tidak ada telur yang dibuahi katanya. Kelihatannya telurnya tuh warna putih, pucat, dan bisa jadi karena kualitas sperma atau telurnya buruk. Nah, untuk hibridisasi ini teman-teman di sini tidak ada telur yang terbuahi katanya. Mereka mengambil kesimpulan kalau misalkan telurnya itu atau spermanya itu kualitasnya tidak bagus gitu. Jadi ketika pembuahannya itu perkembangan embrionya itu tidak baik gitu. Jadi kalau misalkan mengandung mah lemah si janin eta. Jadi makannya mati. Tidak ada yang menetas. Ini dia bilang apa nggak tahu. Nah, larva ikan dari hasil genogenesis. Oke, videonya singkat sekali. Kita masuk ke kelompok selanjutnya. Ini juga kelompok selanjutnya sama aja sih. Untuk gambarnya mah sama, masih gitu-gitu juga. Alat bahan ikan nila, mavaprim, aquades, hormon. Berarti ini untuk yang seks reversal ya. Itu spraynya bisa kita lihat yang warna pink. Terus kita next aja. Nah, stripping itu bukan begitu ya. Stripping itu pakai dua tangan kayak gini ya, diurut dari bagian atas ke arah genital. Ditekan pelan, jangan dipencet. Ditekan pelan, jangan dipencet. Oke, ini kita ngeluarin telur dari ikan betina, warnanya bagus. Ini kita buahi dengan sperma ya. Ini untuk seks reversal. Itu ada tangan saya, bilas dengan air diisi ya, dippingnya di air 10 liter. Terus ini amati ya, silakan diamati untuk perkembangan embrionya. Nah, bisa teman-teman lihat itu sudah mulai terjadi pembelahan. Nanti ada lembar kerjanya untuk pengamatan embrio. Ini larutan MT ya. Ini itu dia mau bikin pakan berhormon. Dia mau bikin pakan berhormon. Oke, larutan MT yang tadi ini bikinnya sudah saya sebutkan. Ini bikinnya nggak kayak gini harusnya. Bener di spray. Tapi jangan di-spray di dalam plastik. Nanti di-spraynya itu di atas nampan. Biar hormonnya tersebar rata. Jadi spray 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Udah kena semua permukaan pakannya.
diangin-angin atau dibalikin baru di spray lagi gitu. Jadi jangan langsung dihabisin baru diaduk gitu. Jadi ngasihnya sedikit-sedikit biar rata. Nanti kalau nggak rata itu termakan sama ikannya bakal beda-beda. Ada yang memang dia makan yang mengandung hormon, ada yang memang tidak. Kalau yang makannya berlebih itu nanti ada namanya efek pembalikan itu apa ya? Saya lupa lagi lah, nanti saya baca dulu, nanti saya jelaskan ketika kegiatan praktikum luring. Oke, kita lanjutkan, ditebar di saringan, pakai saringan yang besar. Udah setelah 5 hari, ini triplo dan gino ya. Saya rasa teman-teman ini sedang menghitung larva yang menetas. Ini jumlah sampelnya ya, kalau kita lihat dari warnanya ini bagus, masih transparan, tidak ada yang mati, tidak terlihat ada yang mati. Mungkin kalau dilihat langsung bakal lebih jelas, tapi kalau kita lihat di foto ini kelihatan warna telurnya itu masih transparan ya, jadi si telur-telurnya ini masih hidup. Jumlah sampel telur genogenesis. Nah ini setelah 2 hari menghitung telur yang dibuahi berwarna bening. Nah ini kemudian ada gambar yang menampilkan masih ada telur yang bening dan banyak diantaranya yang putih. Yang putih itu mati ya, yang putih itu mati. Saya ulang sekali lagi, saya ingatkan sekali lagi, yang putih itu mati. Nah, di sini juga ada yang masih bening, ada juga yang putih, dan kemudian tidak ada telur yang menetas. Ini untuk praktikum hibridisasi. Oke, ini apa ini? Ini dia masukin petri dish yang sudah dibuahi sepertinya, tapi ada spermanya. Ini jangan dilakukan. Spermanya dibuang dulu, dibilas dulu, baru dimasukin ke akuarium penetasan atau wadah penetasan atau wadah pemeliharaan ya. Jangan masukin sama spermanya. Oke, tidak terdapat telur yang menetas. Kenapa nggak dapat telur yang menetas? Ini kalau dari gambarnya itu gambar larva, gambarnya gambar larva, tapi tulisannya tidak ada telur yang menetas. Ini gambar larva dan sepertinya ini gambar dari larva ikan nilem. Sepertinya ya kelihatannya. Itu kan ada ekornya, ada kepalanya, ada yoksaknya tuh kelihatan. Oke, videonya segitu aja dari kelompok yang ini. Kita ini terakhir aja karena dia ngevlog gitu. Ini sama aja. Hibridisasi, ada judulnya di depan. Dia ngambil ikan apa ini? Induk yang sudah matang gonat, atau dia ngambil induk ikan nilem. Ini bukan hibridisasi. Di videonya ini kegiatan seks reversal. Ya, bukan kegiatan hibridisasi. Ayo coba kita lihat lagi videonya lebih jauh. Apa yang mereka tampilkan. Apakah kegiatan seks reversal atau sesuai dengan judulnya hibridisasi. Ikannya ambil, hati-hati jatuh, jangan sampai jatuh. Nah itu contoh yang salah. Ikan jatuh stres. Kalau stres itu akan menurunkan kualitas dari si telur. Ada yang namanya atresia di ikan. Oke. Ini lagi ngeluarin sperma, tapi bagusnya strippingnya tidak seperti ini ya, pakai 2 tangan. Tapi intinya mah kumaha cara namanya keluar spermanya, tapi yang betul mah tidak seperti ini. Ini sama dengan gambar yang tadi. Saya bilang juga juru videonya cuma ada 1 mungkin. Secukupnya aja, nggak usah dihabisin. Ya, 1 tetes itu jumlahnya ratusan ribu. Sperma banyak. Yang penting warnanya masih putih kusam. Nanti setelah dicampur NaCl. Ya, jangan bening, warnanya masih putih keruh. Ya, kayak susu lah kurang lebih. Masih putih keruh. Kan, oke. Telur nilem dikeluarin ya. Jadi ini kegiatannya kegiatan seks reversal. Saya rasa video ini juga sudah hampir habis. Kita skip aja.
masuk ke video lainnya. Ini sama. Coba kita lihat ya. Sama aja. Praktikum genetika ikan kelompok 10 ada perkenalan. Halo, Hendri Putra Kosasi. Udah berapa menit? 30 menit videonya ya udah. Videonya mah singkat. Zulfan Arofi. Oke. Silahkan memperkenalkan anggota kelompoknya. Kalau teman-teman mah nggak usah bikin video kayak gini ya, karena kita luring semuanya. Ini waktu itu hibrid. Halo, aku Putri Dian Novitasari. Putri Dian Novitasari. Yes, I'm ready. Praktikum 1 seks reversal. Alatan bahan. Tadi dijelaskan alatan bahannya ya. Bisa teman-teman lihat. Langkah pertamanya juga dijelaskan. Ini langkah pertama ketika melakukan pemijahan. Ya, sebenarnya poin pentingnya bukan ini. Poin pentingnya tetap di perlakuan genetiknya, di arah untuk perbaikan kualitas ikannya ya. Oke. Ini sama aja sama yang tadi ya. Ini ngambil telurnya, dihitungnya boleh pakai sendok, boleh juga pakai pipet. Ya, tapi pipetnya pakai pipet plastik yang lubang bawahnya itu agak besar biar telurnya nggak pecah. Di sini teman-teman menghitung jumlah telur. Sambil menghitung, nanti ada yang mengamati seperti yang saya bilang tadi. Ada juga yang menyiapkan akuarium ya. Oh, yang ini diisinya pakai 5 liter air. Oke, ini juga dia nimbang pakan buat oralnya. Ya, yang air tadi buat dipping. Jadi nanti waktu dippingnya itu kurang lebih 24 jam. Setelah di dipping selama 24 jam, airnya diganti, dibuang dan ditambah air baru. Ya, ditambahnya bisa sampai 15 atau 20 liter. Atau telurnya diambil dan dipindahkan ke wadah yang baru. Ya, mudahnya mah airnya diganti aja, dibuang, terus tambahin air baru. Kalau misalkan kita pindahin itu perlu akuariumnya agak banyak ya, takutnya jumlahnya tidak mencukupi untuk teman-teman waktu berkegiatan praktikum. Ini sedang apa ya? Oh, ini sama kayak tadi, alkohol ya. Oke. Dicampurkan merata ya, ingat harus rata. Nanti setelah jangan gitu ya nyampurinnya ya, pakai nampan gitu, nyampurin bener biar rata. Oke, setelah tercampur, ini adalah telur-telur tadi. Saya nggak tahu telur apa aja, dituliskan di situ sebelum menetas. Hasil praktikumnya seperti yang ditulis, cepat sekali ya videonya ya, lebih banyak tulisan daripada gambar sama video, padahal untuk perintah tugasnya sudah jelas sekali. Banyakin videonya gitu ya, video kegiatan yang dilaksanakan. Ini sperma dari ikan apa ya, kayaknya ikan emas. Ini mungkin ini kegiatan gino ya, ini mungkin kegiatan gino, lagi dikeluarkan sperma ikan emas. Oke. Ditambahin lagi NaCl ya, sampai kurang lebih jadi 300 ml NaCl dan spermanya. Oke, dibagi NaCl-nya ke setiap kelompok untuk kemudian diradiasi ya. Dikasih label, jangan lupa biar nggak ketukar, karena nanti setelah masuk box radiasi itu bingung punya siapanya kalau nggak dikasih label.
masukin ke UV. Di sini dia meradiasinya 10 menit, lumayan lama, 10 menit. Selama 10 menit. Nanti kita pakai waktu yang lebih singkat aja. Nggak sampai 10 menit. Takutnya 10 menit itu hasilnya kurang bagus. Jadi si spermanya malah mati, malah tidak bisa bergerak, malah lemah. Oke, itu sperma yang telah diradiasi, berarti sudah diaktifasi gen dari jantannya. Ya. Lalu dibuahi. Dia membuahinya dengan merendam telur ke sperma. Kan biasanya menuang sperma ke telur, ini merendam. Tapi nggak apa-apa, sama aja. Ya, direndam. Setelah direndam baru dikasih perlakuan lainnya. Nah, ini di heat shock. Di heat shock ketika masuk meiosis, ya, untuk menahan terjadinya polar body kedua. Heat shocknya pakai styrofoam box, ya, suhunya udah 40 derajat. Ini hasilnya ini ketika larva. Oke, segitu untuk video praktikum yang ini. Kita masuk ke kelompok lain. Ini yang mana? Ini apa ini? Ini dia ada 3. Kita lihat dulu ya. Ini menampilkan gambar-gambar dari wadah-wadah yang tadi, ya. Itu banyak yang hidupnya, tadi banyak yang benihnya. Tapi saya nggak tahu antara yang gino dan yang tripo yang mana gitu. Oke, saya rasa cukup mungkin ya. Untuk video penjelasannya kurang lebih kegiatannya seperti ini. Nanti seperti yang saya sudah sebutkan di GC, ya. Seperti yang sudah saya sebutkan. Oh, belum. Yang tadi saya keinget. Karunya iya, Acan. Terakhir, kita lihat. Oke, perkenalan diri. Silahkan, mangga. Ini mungkin konsepnya itu vlog, ya. Dia berangkat dari rumahnya. Siap. Praktikum genetika ikan. Ya. Praktikum hari ini tuh kalau nggak salah kita akan praktikum mengenai seks universal. Oke. Berangkat dari rumahnya betul. Dan kosan sepertinya. Oh, perjalanannya cukup jauh. Dimana saya nggak tahu, dari Bandung mungkin. Dari Bandung ya, mungkin dari Bandung. Oke. Sudah sampai di Jatinangor dengan selamat, alhamdulillah. Ini lewat depan kampus IPDN. Mulai masuk ke kawasan Unpad, ya, lewat Cekdam, gerbang BNI. Terus dia ke kampus, ke gedung 2. Musim hujan, kita bisa lihat dari cuacanya. Mudah-mudahan nggak kehujanan ya ini. Dia langsung ke gedung 2. Tuh ada SBA. Praktikum gitu ya. Nah, tapi sebelum itu aku mau kenalin dulu anggota dari kelompok 8. Oh, perkenalan anggotanya. Yang di rumah nggak kehujanan. Soalnya waktu kemarin itu ini kan hibrid, jadi ada yang di rumah, ada yang enggak. Terus yang luringnya itu perwakilan kelompok. Nama aku Rio Vito, aku dari kelompok 8 praktikum genetika ikan. Aku dengan NPM 220 110 203. Jadi selanjutnya dilanjutkan oleh teman aku. Thank you. Perkenalkan, nama saya Irfan Nurrohim, NPM terakhir saya dari kelompok 8. Untuk Nah, lanjut lagi. Ini ada di mana? Di kantin. gitu ya. Saya datang Oh, duduk-duduk nggak hujan, duduk-duduk nggak jajan. itu sendiri gitu. Kenapa cuma sendiri? Soalnya kebetulan untuk Curhat. kelompok Mau curhat, kita belum masuk ke kegiatan praktikum. Setengah video, sepertiganya ya, udah sepertiganya. itu masih di Kalimantan, dan Kang Irfan itu masih di Kemang di Jawa gitu ya. Dan terus Kang Tino itu kalau nggak salah dia masih di Jakarta gitu, di Bandung. Dan buat Fahmi sendiri dia itu di Bandung, tapi
tapi kalau nggak salah dia tuh belum isi gitu, belum isi presensi yang ikut Bisa jalan atau naik sepeda. gitu udah kali ini. Tapi nggak apa-apa sih, insya Allah bisa. Oke, lanjut ke kegiatannya. Oh, kegiatan pertamanya sekreversal. Salah atau enggak kita lihat. Di sini melakukan stripping pada ikan jantan dan juga ikan betinanya. Ya, ini lagi stripping ikan jantan. Oh, ini tadi video yang loncat-loncat. Selanjutnya si sel telur dan juga sel spermanya itu di sini disatukan dan Ini juga tadi udah disatukan. stripping telur ya, terus dicampur. Ini lagi dibilas. Selanjutnya di sini masing-masing kelompok itu menyiapkan air sebanyak 10 liter. Airnya diisi sebanyak 10 liter. Sedang melakukan persiapan untuk melaksanakan pengamatan pada mikroskop pada telur yang Nah, dilakukan pengamatan ya dengan menggunakan mikroskop. dan berikut ini adalah contoh hasil. Nah, ini adalah tampilan dari telur yang sudah dibuahi sesaat setelah dibuahi. Ini pembuatan pakan berhormon. Penimbangan terhadap pakan ikan. Ngambil 100 gram Sebanyak 100 untuk gram. setiap kelompok, Karena banyak sekali 100 gram akan untuk 100 ekor menggunakan ikan mah. sebanyak 10 ml. 50 gram Jadi juga udah sedang banyak banget. melakukan Ini dia nimbang hormonnya. Nantinya akan disemprotkan pada pakan. Pengamatan hari kedua. Baik, Oke. pada hari kedua ini kita melakukan penghitungan terhadap Telur yang sudah menetas di ya, alfa. betul. Ini dihitung untuk Mengamati mencari telur yang menetas, nanti juga mengganti air, jangan lupa. Ganti air ya, setelah selesai proses perendamannya, ganti air. Ini untuk tampilan dari larva seperti ini. ikan nilemnya. Ini untuk kegiatan genogenesis dan triploidisasi. Yang sama seperti Oke. Udah ada lagi di kantin. dari kelompok 8. Nah, untuk hari ini saya dan kelompok 8 gitu ya akan melaksanakan praktikum triploidisasi dan juga genogenesis. Nah, Untuk praktikum sendiri masih sama ya kayak minggu kemarin yang saya soal itu, saya praktikumnya di MPA. Oke, buat materinya kita tunggu aja ya, nanti ada di next video. oke, langsung. Tengahnya seperti biasa. Stripping betul ikan mas. Lakukan stripping terlebih dahulu pada indukan jantan dan juga indukan betinanya. Ini kita lagi stripping Sperma dari ikan jantan itu ikan mas ya. dan juga dicampur dengan NaCl fisiologis. Terus dibagiin ke kelompok masing-masing Dicairkan. buat diradiasi di Dan pada box praktikum genogenesis UV. yang Nah, ini di box selanjutnya UV-nya ya. dilakukan Cara penggunaannya sudah saya jelaskan pada sebelumnya. sel spermanya. Nah, selanjutnya ini mengisi air pada media pemeliharaan sebanyak Airnya 10 silahkan diisi. Dan selanjutnya untuk praktikum di akuarium. genogenesis, ini mencampurkan sel sperma yang sudah disinari UV dengan sel telur. Lalu Ya. dilaksanakan heat soak Iya, dengan suhu dengan 40 derajat Celcius. Oke, kurang lebih tahapannya seperti ini ya teman-teman. Setelah heat soak, lalu ke akuarium penetasan disimpan. Satu akuarium itu bisa kita pakai buat 2, 3, 4, 5 apa namanya? spermanya yang ini Saringan ya, yang penting jangan kebalik, jangan tumpah. dengan UV ya. Nah, lalu Aerasinya jangan besar-besar. lalu dilaksanakan heat soak. Ya betul. Ini dilakukan heat shock. Tripo dan Gino itu dua-duanya di heat shock. Yang Gino spermanya diradiasi, yang Triplo enggak. Lalu dipindahkan pada media pemeliharaan. Oke, ini digabung, nggak apa-apa, ada tetap terpisah karena ada di saringan yang berbeda. Baik, selanjutnya pada hari ketiga Ini dilaksanakan lumayan. pengamatan pada telur. Nah, ini merupakan contoh telur yang berhasil. Nah, ini hasilnya yang Dan menetas. Ini merupakan contoh telur yang gagal untuk dibuahi. Ini yang mati, ya, telur yang mati. Oke, saya rasa cukup sekian untuk praktikum belum. genogenesis ini pada hari ke-6 dapat terlihat bahwa semua telur itu mati dan tidak ada yang menetas. Kemungkinan dikarenakan telur dari indukan yang sudah jelek. Nah, jadi menurut Dan ini untuk dia triploidisasi terdapat sekitar 12 telur yang menetas. telurnya Kemungkinan sudah jelek. banyaknya telur menurut yang dia. mati itu dikarenakan faktor telur yang sudah jelek. Mungkin tadi merupakan dokumentasi Katanya telurnya yang jelek. Nanti silakan teman-teman ketika praktikum luring menganalisis sendiri kira-kira kegagalan yang terjadi sebabnya apa. Apakah
lama waktu radiasi terlalu panjang, Mungkin sekian presentasi atau dan telurnya juga dibiarkan kering mengenai begitu praktik saja, tripoidesis, atau tripoisasi dan juga berasal dari kelompok 8. hal-hal teknis Saya lainnya mohon lah maaf yang apabila tidak ada kesalahan. terduga. Saya Ya, mewakili misalkan kelompok kejut 8. suhunya terlalu lama Wassalamualaikum atau terlalu warahmatullahi panas, tapi seringnya masih karena telurnya dibiarkan begitu saja. Itu selain dari kualitas telur ya, biasanya dibiarkan dicuekin gitu saja, kering gitu, kena angin, kena matahari gitu, tapi belum sempat terbuahi. Oke, saya rasa cukup untuk video penjelasannya. Terima kasih, cukup sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan pada kegiatan luring di jam praktikum yang sudah dikeluarkan oleh bagian akademik, oleh SBA. Saya tutup videonya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.